Baik, ini kita jelaskan dari penjelasan listrik statis bab 4. Yang pertama untuk pengertiannya ya. Yang pertama bagian A adalah pengertian. Nah, pengertian ini langsung kita buatkan bahwa muatan itu ada dua. Satu, muatan positif, dan satu lagi muatan negatif. Ya, muatan positif dengan positif berarti ini namanya adalah muatan sejenis. Maka gayanya akan tolak menolak. Seperti ini. Misalnya positif ini kita dekatkan yang positif dengan jarak katakan R, maka dia akan menolak. Kita namakan ini Q1, kita namakan Q2, ini akan menolak. Gayanya akan menolak. Ini kita namakan gayanya adalah gaya 21, sedangkan ini adalah gaya 12. Artinya gaya pertama akibat tolakan yang kedua, gaya kedua akibat tolakan yang pertama. Ini kalau dia sejenis. Nah, bagaimana kalau dia tidak sejenis? Misalnya negatif dan positif dengan jarak R, maka ini akan tarik menarik. Nah, kita namakan ini Q1, ini Q2. Maka ini akan tarik menarik. Yang ini dinamakan dengan F12, sedangkan ini adalah F21. Nah, berapakah muatannya? Muatan itu tadi kan ada dua, positif dan negatif. Nah, secara matematis Q-nya itu seberapa banyak. Contoh, kalau roll digosok ke rambut atau ke bahan kain wol bisa menarik potongan-potongan kertas. Seberapa banyak ini? Nah, maka ini akan bersifat positif dan negatif, dia bisa menarik. Maka berapakah muatannya? Itu sebesar berapa banyak dikali dengan elektron atau protonnya. Apakah positif, apakah negatif? Maka Q sama dengan E dikali dengan N. Nah, apa itu E? E itu adalah muatan. Sedangkan Q adalah juga muatan. Tapi E itu proton maupun elektron. Nah, proton atau elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Oke, nah ini kita lanjutkan. Ini bagian A-nya, kemudian bagian B-nya itu adalah interaksi elektron. Ini sudah termasuk ke interaksi ya. Langsung saya gabungkan. A dan B juga interaksi. Nah, interaksi boleh nanti dibaca bagian B-nya halaman 110. Saya hanya menjelaskan secara matematisnya saja. Nah, berapakah ini interaksi dan hukum Coulomb? Berapakah gaya yang menarik Q1 dengan Q2? Berapakah gaya? Nah, kata si Coulomb sesuai dengan hukum Coulomb, dia buat seperti ini. Gaya akan sebanding dengan muatan. Ini Q1 Q2 ya. Berarti kalau ada dua berarti bisa berinteraksi. Nah, Q1 Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kuadrat jaraknya ini tadi adalah R ini ya, R antara 1 dan 2, R12 kuadrat. Nah, karena si Coulomb yang pertama sekali menyelidikinya, maka dia buat kenang-kenangan sebesar K. Nah, K-nya itu berapa? K-nya itu
sama dengan, ini konstanta ya, 1/4 V kali epsilon 0. Nah, V itu 3,14, sedangkan epsilon 0 itu 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat Newton per Newton meter kuadrat. Nah, ini yang kuadrat ini bukan. Nah, kalau ini kita masukkan harganya, boleh nanti kamu coba. Hasilnya 9 kali 10 pangkat 9. Karena tadi satuannya adalah Newton meter per Coulomb kuadrat ya. K itu adalah Newton meter kuadrat. Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, jadi secara matematis langsung gaya sesuai dengan hukum Coulomb, F sama dengan K kali Q1 Q2 per R12 kuadrat. Kuadrat jarak dari kedua yang ini. Nah, kita lihat coba contoh. Langsung aja ke contoh. Contoh ada di halaman, kita lihat bukunya ya. Kita lihat bukunya halaman 112 nomor 2. Halaman 112 nomor 2. Ya, katanya seperti ini. Pada titik-titik segitiga. Nih, segitiga ABC terdapat muatan QA, QB dan QC. QA, QB dan QC. Kita namanya aja A, B, C. Ini segitiga ya. Kemudian kita tarik segitiga. Di mana QA-nya positif, kemudian B-nya negatif, dan C-nya negatif. Iya. Kalaulah jaraknya antara A, B, dan C sama-sama 8 cm. Nah, tentukan berapa gaya yang bekerja pada muatan A. Nah, di sini. Tentukan berapa muatan A yang di sini. Maka kita lihat ya. Antara A dan B ini akan tarik-menarik. Maka gayanya di sini. Negatif positif. Antara A dengan C akan tarik-menarik. Maka tentukan, maka di mana ini? Ini kan sudah vektor sekarang ini. Vektor. Kemari 1, kemari 1. Nah, sesuai dengan vektor. Kalau sesuai dengan vektor, ini bisa kita pindahkan kemari. Dengan arah dan besarnya sama. Titik-titik saya buat. Iya, kemudian yang ini kita pindahkan kemari. Pertemuan antara ujung ke ujung dan pertemuan dengan pangkal ke pangkal kita tarik. Nah, maka inilah yang dinamakan dengan FA. Inilah yang dinamakan dengan FA. Gaya resultan. Itu namanya gaya resultan ya. Nah, gaya resultannya itu sebesar FA. Nah, kalau ada seperti ini, maka kira-kira kalau segitiga, masih ingat ya kelas 10 kemarin, resultan gaya adalah akar dari
Kita lihat contoh soalnya tadi halaman 112. Nah ini kita lanjutkan ya. Di kelas 10 kemarin bahwa resultan itu sebesar R1 kuadrat tambah R2 kuadrat ditambah 2 kali R1 R2 kosinus theta. Nah kita lihat dulu di segitiga. Kalau di segitiga berapa sudutnya? Sudutnya masing-masing adalah 60 derajat segitiga ya, secara matematisnya 60, 60, 60. Maka ini semuanya adalah, kalau ini kita buat lingkaran, kurang sempurna, ini kita buat lingkaran, ini 60, 60, 60, 180, sama, di luar sama ya, satu lingkaran 360 derajat. Nah ini tinggal kita masukkan. Tadi sudah diketahui bahwa Q1, Q2, Q3, masukkan, ini saya namai R1, maka F resultannya sebesar, kita masukkan FAB sama dengan rumusnya apa? Rumusnya tadi adalah yang ini. Yang ini ya, kita masukkan harganya, berapakah FAB nya, berapakah FAC nya. Oke, ini adalah FAC, sedangkan ini adalah FAB. Iya, ini FAB, ini FAC. Nah kita masukkan FAC kuadrat ditambah FAB kuadrat ditambah 2 kali FAC FAB kosinus theta. Tetanya itu tadi berapa? Yang ini. Masuk langsung 60. Iya. Nah kita masukkanlah harga-harganya. Harga-harganya berapa? Kita cari dulu berapa FAC dan berapa FAB. Atau langsung juga boleh. Langsung. Ini rumusnya K kali Q1 Q2. Q1 tadi berapa? Q1 atau QA itu 20 mikrokolom. Nah kita ganti dulu. Diketahui Q1 atau QA adalah 20 mikrokolom. Nah ini mikro, 1 mikro berarti 20 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Yang kedua QB-nya sebesar negatif 40 mikrokolom. Ganti dulu menjadi negatif 40 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian QC-nya itu sebesar negatif 40 mikrokolom. Ganti dulu menjadi negatif 40 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Sedangkan jaraknya itu sebesar 8 cm. Nah kita ganti 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah ini masukkan ke kemarin. FAC sama dengan K kali QC per RAC kuadrat. Nah ini sekitar 1,125 Newton. Itulah FAC. Nah inilah nanti kemasukan kemari. Ini masukkan kemari.
FAC. Hitung lagi berapa FAB. Hitung lagi berapa FAB-nya yang ini. Nah, saya rasa ini sama ya. Sama karena di A 20 40, di sini 20 40. Nah, sama nilainya. Karena sama nilainya, maka langsung kau masukkan yang ini FAC ditambah FAB sama. Kemudian saya rasa langsunglah di yang penting caranya sudah kita buat di halaman 113. Nah, saya mau kasih satu lagi apabila ini masalah tanda, sering ini masalah tanda ya, dari mikro ini tandanya mikro kolom, 1 mikro kolom, kemudian 1 mili kolom, 1 nano kolom. Ini barangkali yang perlu. 1 mikro kolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. 1 mili 10 pangkat minus 3 kolom. 1 nano 10 pangkat minus 9 kolom. Nah, ini sebenarnya di kelas 11 sudah pernah. Iya. Ini langkah pertama. Langkah kedua, lihat. Kalau dia sejenis positif dengan positif, maka dia akan tolak menolak. Nah, kalau ada 2, Q1, Q2, maka ini akan tolak menolak. Ini tolakan kedua akibat muatan pertama. Tolakan pertama akibat muatan kedua. Ini saya rasa yang perlu. Kemudian perhatikan jarak. Baik dia searah, baik dia misalnya seperti yang tadi bentuk segitiga, baik dia bentuknya seperti ini, sama. Pokoknya kau perhatikan tandanya. Kalau dia sejenis, maka dia akan tolak menolak. Kalau dia tidak sejenis, akan tarik menarik. Nah, tinggal lihat seperti ini tadi. Ya, tinggal tentukan di mana dia. Kalau di sini contohnya, kalau ini positif, maka dia akan keluar. Ini akan ditolak kemari. Ini akan ditolak kemari. Maka cari. Ini sudah berbentuk vektor. Yang ini pindahkan kemari. Yang ini pindahkan kemari. Berarti resultannya ini. Oke, saya rasa itu aja yang perlu. Maka yang persis sama dia soalnya ada di halaman evaluasi ya, di evaluasi halaman 114 nomor, sekaligus ini kita buat tugas ya, sekaligus ini buat tugas. Kalau sudah mengerti ini boleh langsung kau kerjakan nomor 5 dan nomor 3 ya, nomor 5 dan nomor 3. Oke, sampai di sini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh kita diskusikan di PCR. Oke, terima kasih.